Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dan majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian subuh kita dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita semua diberkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan kelak diwafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf pagi ini enggak membaca kitab wasiat Rasulullah dulu karena malam saya cari-cari kitab itu enggak ketemu. Saya naruh di mana tuh. Jadi udah lama juga enggak baca tasawuf Pak ya. Jadi hari ini kajian tasawuf dulu. Faslun fin nafsi, yang membahas tentang nafsi. Nafsi diartiinnya jiwa gitu. Nafsu juga diartikannya bisa ruh. Nah, jadi kajian mengkaji diri gitu Pak ya, mengkaji diri gitu istilahnya. Diri kita itu bisa disebut nafsu, bisa disebut roh gitu. Kalau Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu nafsu kita berpotensi untuk takwa dan fujur. Nah itu kita mengkaji diri gitu. Ma'rifatun nafsi, mengenal nafsu diri. I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhim, bahwa ketahuilah mengenal diri kita, nafsu kita adalah perkara yang sangat penting, urgen ya. Likulli fardin, setiap individu kita, min afrodil insan, ya semua individu manusia harus mengenal dirinya. Li anna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena siapa yang mengenal dirinya, mengkaji diri, selalu kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana mengenal diri kita yang membuat kita kenal Allah? Ya kalau kita kenal diri kita dengan kehinaan, dengan al-ajzatu, ketidakberdayaan kita, waddu'fu, dan kelemahan kita, dan kefanaan kita, maka kita akan mengenal Allah dengan kebalikannya. Oh, Allah maha mulia, Allah maha kuasa. Kuasanya Allah tuh kalau kita maha ketidakmampuan, al-ajzu, tapi Allah maha kuasa. Waddu'fi,
kita mengenal dirinya lemah, maka akan mengenal Allah Maha Kuat. Ya. Kalau mengenal diri kita akan fana, ya, akan lenyap dari peredaran muka bumi ini, maka kita akan mengenal Allah bil baqa. Allah Ta'ala Maha Kekal. Kesadaran itu yang membuat kita hidup ini waspada, mawas diri. Ya, bahwa kita sangat sementara hidup di dunia ini. Bahkan bandingannya 1000 tahun di dunia, di akhirat ya 1 hari. Ka alfisanatin, ya. Apa? Biyaumin kana miqdaruhu alfasana. Dalam 1 harinya akhirat itu miqdaruhu alfasana, ukuran dunianya 100 tahun. Kalau Bapak hitung berapa itu? Kurang lebih kalau kita dikasih umur 61 tahun, maka hidup kita hanya 3 jam ya. Ya Bapak hitunglah nanti di rumah itu. Sedikit sekali hidup di dunia ini. Lah yang sedikit ini kita membuat apa gitu kan. Jadi pengenalan diri kita yang mengantarkan pengenalan kita kepada Allah, lah itu yang namanya mengenal diri. Kalau kita sampai tidak kenal, ya kan, sampai meninggal, maka bagaimana nanti di akhirat? Jadi dunia ini fasilitas untuk mengenal diri kita yang harus mengantarkan pengenalan kita kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana, dan siapa ada fi hadhihi, di dunia ini, a'ma itu buta, nggak kenal apa-apa, bahwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhiratnya lebih buta, lebih orang tahu apa-apa, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalan. Ya gambarin aja Pak, bayangin umpamanya kita yang sudah tahu kamar kita setiap hari, ya berjam-jam, ya setiap hari lah tahu kamar kita, begitu mati lampu tetap kita kan tatak totok, kalau bahasa saya itu ngerti nggak tatak totok itu? Iya kan, raba-raba gitu. Padahal kita udah tahu tempat tidur istri kita di mana, tempat meletakkan barang kita di mana. Begitu mati lampu tetap kita udah kenal. Lah kalau kita masuk ke alam selanjutnya, enggak pernah kita ke alam kubur, enggak pernah kita ke alam barzah. Ya alam barzah itu ya alam kubur gitu. Jadi alam kubur itu istilah bahwa kehidupan setelah mati ini disebut alam barzah, walaupun alam kubur ya, walaupun kita nggak dikubur. Jadi karena itu kebiasaan aja, walaupun orangnya terbakar, walaupun orangnya kecebur di laut, mereka ada yang disebut azab kubur atau nikmat kubur, naimul qabri wa azabil qabri. Nikmatnya kubur dan azab kubur itu berlaku buat orang semua, baik matinya di atas udara, kebuminya udah hancur jadi abu, atau kecebur di laut, tetap nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Loh kok bisa? Bisa kalau buat Allah. Buat kita ya logika manusia sangat cetek. Nah itu.
Jadi kehidupan di akhirat ini bagaimana kehidupan di dunia. In kana khairon fa khairun wa in kana syarron fa syarrun. Kalau di dunianya ini buta, nggak kenal diri, berarti nggak kenal Allah, maka jangan harap di akhiratnya mengenal Allah. Kita di awal-awal, Pak, Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubadnya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama bagi manusia itu adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah. Makanya ketika saya diminta ngajar syarah hikam di salah satu masjid, ya yang ngaji itu Pak banyak anak-anak yang TK SD lah gitu, baris dia kajiannya hikam. Ya nggak apa-apa, asal jangan yang tinggi-tinggi, mengenal Allah. Saya ajarkan wujud kidam bako gitu kan. Walaupun syarah hikamnya saya tetap makalah Ibnu Athaillah Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah saya sampaikan, karena memang kita pertama kali kewajiban mengenal Allah. Pengajian tasawuf ketinggian itu enggak ada istilah ketinggian, memang kewajiban asal proporsional aja gitu. Ya kalau ngajar anak-anak kecil mengenal Allah melalui ya umpamanya wihdatul wujud, ya bingung mereka. Nggak usah wihdatul wujud, sampaikan wujudnya dulu, bahwa Allah Ta'ala itu ada wujud kidam bako dan ila akhirihi. Itu dalam rangka mengenal Allah melalui sifat-sifat. Ada sifat dat, ada ismud dat, ya, ada ismu sifat. Kalau ismud dat itu Allah hanya satu ya, ismud dat Allah. Jadi upaya mengenal diri kita, mengenal dengan kelemahan, mengenal dengan kebodohan, mengenal dengan semua yang ada dalam diri kita, yang melekat dalam diri kita ini, maka kita akan mengenal Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, al-mutanazzah ya bin nuqson. Allah Ta'ala disucikan dari kekurangan-kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mengenal nafsu, mengenal diri. Apa sih nafsu itu? Summa'alam anna nafsa latifatun rabbaniyah. Ketahuilah bahwa nafsu yang harus kita kenal itu adalah latifah rabbaniyah, kelembutan yang sifat rabbaniyah, sifat Tuhan. Wahiyar ruh, yaitu ruh. Jadi nafsu itu ruh. Sebelum ruh ini melekat dalam jasad kita, ya, Allah telah menciptakan ruh kita itu sebelum menciptakan badan kita ini. Maka di dalam kajian tasawuf itu ada arwah, ya, ada kebalikannya arwah, yaitu jasad gitu. Jadi Allah sudah menciptakan roh kita sebelum menciptakan casing kita. Rohnya Yusuf itu sudah diciptakan sebelum adanya badan kita, badan saya. Kapan itu? Di alam syahadah. Ya, di alam syahadah. Dan sama semua bareng diciptakannya. Cuman diproduksi ke dunianya memang beda-beda. Ada yang tahun 60-an nantinya tuh, ada yang 70-an, ada yang 80-an, ada yang 50-an, diproduksi ke dunianya. Sebelum melekat di jasad kita, mereka di alam syahadah, asik dengan Allah. Ruh kita itu sebelum nempel di jasad kita, mereka hanya mengenal Allah, enggak mengenal lainnya, enggak. Ruh kita itu awalnya yang dikenal
hanya Allah, belum mengenal kita. Falamma amarohal haqqu an tata'allaqa bil ajsad arafatil ghaira. Maka ketika Allah memerintahkan ruh ini menempel, bergantung dengan jasad, arafatil ghaira, maka ruh akan kenal yang lainnya selain Allah. Selain Allah. Fahujibat an hadratil haq, oleh karena itu dia menyebabkan tertutup untuk mengenal Allah. Kalau kita lihat lampu, Pak, belum ada satir atau belum ada hijab, kita kenal Allah. Yang kita lihat lampu, tapi kalau ditutup, yang kita lihat ini. Nah, kajian tasawuf itu kita nggak boleh berhenti melihat lampu tuh hanya di situ. Harus melihat di balik terangnya lampu. Ada apa? Ada setrum. Setrum ada siapa? Apa? Ketemunya Allah. Itu yang disebut pandangan basirah. Kalau pandangan basor, kita berhenti di lampu. Kenapa sih terang? Oh, ada lampu. Mata kita basor, tapi basirah kita akan melihat di balik lampu. Kita dapat rizki, alhamdulillah. Mata kita melihat rizki, tapi basirah kita langsung nyambung, connect kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan terhindar dari kesombongan, akan terhindar dari keujuban dan sebagainya. Karena kita akan mengatakan itu adalah titipan. Kan kata Zainuddin Amjad, Pak, ya, hidup ini yang enak itu seperti tukang parkir. Ya Pak, itu akhirnya. Karena kita mengenal diri. Lihat tukang parkir, kata, banyak mobil, nggak sombong. Ya Pak ya, mobil pergi semua, nggak sedih. Nah, kata ibu-ibu, lah itu punya orang, ya tahu kita juga. Lah kita tahu nggak bahwa kehidupan itu seperti itu? Bapak punya segala-galanya dah, mati. Apa yang bisa Bapak bawa? Ahli waris yang nikmatin, Pak. Ahli waris. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, harta yang Allah berikan kepada kita, bagaimana supaya berlanjut nikmatnya ke akhirat? Jadi menyebabkan kita tertutup kepada Allah itu karena gara-gara mengenal yang lain. Ketika roh kita nempel ke casing kita ini. Di saat kita terhijab, di saat kita sering lupa, walidzalika ihtajat ila mudzakir. Oleh karena itu harus sering-sering diingatin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka peringatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu akan memberi dampak manfaat untuk orang-orang beriman, termasuk dzikra maulidin nabi, peringatan maulid nabi, peringatan Isra Mi'raj. Kita peringati itu dalam rangka mengingatkan kita semua atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah. Begitu. Ya, dikit-dikit bid'ah, ya repot. Itu Pak. Apa sih roh itu? Wa huwa jauharun musyrikun alal badan. Mengenal nafsu, mengenal diri. Nafsu diri itu adalah ruh. Mengenal ruh. Ruh itu apa? Ruh itu jauharun musyrikun. Musyrikunnya pakai sin besar. Kalau kof pakai kof. Kalau musyriknya pakai kaf, bahaya itu Pak. Jauharun musyrikun alal badan.
roh itu adalah jauhar. Jauhar itu permata atau esensi lah, atau permata yang memberi cahaya. Nah, nanti kita sedikit pelan-pelan Pak. Jadi roh itu adalah jauharun musyrikun, permata yang menerangi. Saya lihat di kamus itu jauhar itu banyak artinya Pak, di antaranya esensi. Jadi kita punya esensi itu ya jauhar itu, ruh itu ya. Lah mutiara atau permata ini yang menerangi badan kita ini, kalau meneranginya di badannya doang ya, di dohir badan dan batin ya. Jadi badan kita ini, badan ada dohir ada batin. Kalau roh tadi menerangi dua-duanya, hasolatil yaqodoh, maka kita akan melek. Seperti kita ini namanya lagi diterangi oleh roh dohir batin Pak. Saya ulang pelan-pelan. Roh kita kalau lagi menerangi badan kita secara dohir dan batin, maka kita melek, yaqodoh, dalam keadaan terjaga. Artinya nggak tidur. Itu berarti roh kita sedang menerangi dohir badan dan batin badan. Nah. Wa in asyraqa ala batinil badan duna dohirhi hasolan naum. Kalau roh kita menerangi hanya batinnya saja, batin badan kita, bukan dohirnya, hasolan naum, maka kita akan tidur. Jadi kalau kita tidur Pak, berarti ruh kita sedang menerangi batinnya saja, dohirnya lagi mati tuh. Nah, dohirnya lagi, kita sekarang ini lagi berfungsi dua-duanya. Ruh kita lagi nerangin badan dohir dan badan batin. Kalau ruh kita hanya nerangi batinnya saja, terjadi tidur kita. Nah. Wa inin qata'a israquhu bil kulliyah hasolal maut. Kalau roh kita tidak menerangi badan dohir dan batin, maka yang terjadi apa Pak? Meninggal. Hidup sesederhana itu Pak. Dan kita itu, makanya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Makanya tidur itu ya, tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Jangan sering-sering tidur. Tapi tidur enak banget Pak ya. Kayak tidur. Iya, tidur itu saudaranya mati. Ya, takutnya kalau kita banyak tidur nanti roh ini kebablasan. Nah, gitu. Ya Allah. Nah itu yang menerangi batinnya doang, supir yang membaca Vanessa Angel. Bapak kenal bener ada kalau Vanessa. Itu kenapa Pak gara-garanya? Ngantuk. Karena masih tinggal satu lagi cadangannya. Ya. Makanya jadi orang tuh harus yaqodoh. Yaqodoh tuh melek. Melek dohirnya, melek batinnya. Ya ulama-ulama yang ini tuh kalau kita tahu hidup ini sebentar, jangan banyakin tidur. Tidur enak banget. Saya tidur siang tuh 2 jam Pak. Diatur ya. Ya kalau kedokteran kan 8 jam. Kalau Syekh Abdul Qadir tuh hari-harinya sholat isya itu wudunya sampai sholat subuh. Kita kadang begitu, cuma sholat isyanya jam 4. Kalau Syekh Abdul Qadir sholat isya awal waktu, sholat subuhnya itu wudhu dari isya. Itu Syekh Abdul Qadir.
berarti tidak tidur. Kita sama, wudunya wudu sholat isya sampai subuh. Ternyata sholat isyanya jam 3:30. Ya syukur masih waktunya Pak. Ya kalau udah sholat tuh khairum minan naum, baru bangun belum sholat isya. Pernah begitu? Ya ngaku aja dah. Pernah gitu Pak ya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan isroknya ruh, meneranginya ruh. Maka itu perlu diasah Pak. Nah, wa aslu kulli ma'siyatin wa ghafla wa syahwa wa syirkin huwa ridho anin nafsi. Sumber dari segala sumber kemaksiatan, sumber dari segala sumber kelalaian, syahwat, kesyirikan, huwa ridho anin nafsi. Sumbernya adalah tunduk terhadap nafsu. Bapak pernah ingat saya ceritakan ada seorang yang saat itu disebut oleh orang-orang ulama Islamnya dianggap rohbani, itu dia rohaniawan yang sesat gitu Pak, sehingga dia mau dicelakakan. Jadi ada satu cerita, orang ini saat itu dikenal orang hebat, tapi dianggap oleh kaum-kaum yang Islam bahwa dia itu alirannya sesat. Ternyata orang itu salah menebak dia. Orang Islam itu salah menebak dia. Akhirnya khawatir nih orang Islam mau membunuh orang yang hebat ini. Begitu mau masuk rumah, dia udah siap dengan senjatanya. Lah orang tadi tahu bahwa dia nggak diperlihatkan senjatanya. Kata orang ini, saya tahu Anda mau membunuh saya dan bawa senjata. Nah, akhirnya terjadi dialog. Oh kamu hebat banget. Apa yang membuat kamu hebat? Oh kalau kamu pengen tahu kenapa saya jadi hebat dan tahu apa yang akan kamu lakukan, karena saya selalu melawan hawa nafsu. Ketika saya mau masuk Islam, itu nafsu saya melarang dengan keras. Akhirnya saya masuk Islam, kata dia. Akhirnya bengong semua itu Pak. Jadi nafsu itu selalu berlawanan apa yang diridhoi oleh Allah. Jelas Pak ya, ini pelan-pelan ini. Jadi orang yang hebat tadi tahu kejadian yang sebelum terjadi, karena kuncinya apa? Menahan nafsu. Satu saat dia sebelum Islamnya itu Pak, sebelum Islam, saya coba saya masuk Islam. Wih, nafsu saya bergejolak, menolak keras. Akhirnya saya masuk Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan nafsu. Tidur enak banget gitu. Yang enak tidur ini daripada sholat subuh. Nafsu maunya tidur. Wah, saya serang tuh nafsu dengan ke masjid. Jadi sumber dari segala sumber tadi, entahkah itu maksiat, entahkah itu lalai, entahkah itu syahwat dan kesyirikan, kuncinya adalah ar-ridho anin nafs. Kita lihat orang-orang korupsi itu nurutin apa sih? Kita lihat orang-orang berzina, minum segala itu, nurutin apa? Sombong, naudzubillah, jalan udah kayak nggak napak tanah, gitu kan? Nafsu yang diikutin lagi. Lah, ini ala taro inna fir'aun lamma radiya an nafsihi kullar ridho afroto fit tughyan. Kitab ini dijelaskan. Ingatkah ketika Fir'aun kesombongannya memuncak sampai dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, iya kan? Itu dia sedang betul-betul mengikuti nafsu, kullar ridho, dengan sepenuhnya rela terhadap nafsu, dibawa oleh nafsu sampai ke ujung kesombongan, mengaku
Tuhan yang paling tinggi. Itu puncak daripada mengikuti hawa nafsu. Sebetulnya hidup ini teorinya gampang, Pak. Lawan aja nafsu, maka semua selesai, keburukan itu nggak ada. Ana rabbukumul a'la, itu kata-kata Fir'aun ketika dia mengikuti nafsu dengan sepenuhnya, dibawa oleh nafsu dalam puncak kesombongan, mengaku sampai menjadi Tuhan. Nah itu, Pak. Wa aslu kulli ta'ah, sebaliknya. Wa yaqadah wa iffah wa musyahadah adamur ridho anha, dan ketahuilah sumber dari segala ketaatan, sumber segala dari ingat itu lawan dari ghaflah. Ghaflah itu lalai. Orang kalau tidak lalai berarti waspada, Pak ya. Iya, jadi kunci segala kewaspadaan, kunci segala mawas diri gitu. Lalu wa'ifah, ifah itu kebalikan dari syahwat. Ifah itu ini apa, terjaga dari hal-hal yang hina, gitu Pak ya. Ifah namanya. Ya, ifah itu betul-betul enggak mau melakukan hal yang tidak ada manfaat dunia akhirat. Wa musyahadah, dan kunci musyahadah di dalam kajian tasawuf, makom yang paling tinggi itu adalah makom syahadah, Pak. Makom syahadah itu yang dikatakan oleh Rasulullah, wa'bud ya anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, itu makom musyahadah namanya. Jadi orang yang menuju Allah, Pak, itu disebutnya murid, ada salik, ada ahlul hijab. Ya, kalau sudah sampai itu namanya ahlul musyahadah. Syahadah itu dia artinya dari kata asyhadu, dari kata syahadat, penyaksian. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, itulah Allah. Maka orang-orang yang lagi sedang jadab, sedang lagi fana, enggak ada kecuali yang ada hanya Allah. Mau wujud itu cuma satu, yang wujud, yang ada itu cuma satu, Allah. Yang lainnya maujudat, yang lainnya diadakan. Maka ketika kita fana, diri kitanya hilang, nah yang wujud yang kita lihat cuma Allah. Ya, maka ngelihat apa aja ya udah manifestasi daripada eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain kita ini apa sih, kan fana semua, Pak. Ya, kita punya roh aja seperti itu tadi. Sangat ya, makanya kematian itu, makanya enggak aneh orang lagi sholat sujud langsung selesai, gitu kan. Tapi ya walaupun enggak terlalu sering, gitu kan. Allah selalu kebanyakan itu memberi Rasulul Maut istilahnya. Rasulul Maut itu sakit, kasih sakit dulu, penyakit jantung, penyakit gula, tensi, ya itu Rasulul Maut namanya. Pilek itu Rasulul Maut, Pak. Ada yang lagi pilek, itu Rasulul Maut, puyeng dikit gitu. Ya kita sebetulnya enggak ada Rasulul Maut aja kematian itu dekat, ya, karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Jadi kebalikannya, semua ketaatan, semua keelingan, eling lah, dan keifah dan musyahadah itu ada murridho kalau kita tidak suka dengan nafsu.
fahina idin la syai'a an fa'lil abdi min tahdzibi nafsihi. Di saat seperti itu apa ya, di saat kita ridho dengan nafsu maksudnya, maka nggak ada yang manfaat min tahdzibi nafsihi, dari membersihkan nafsunya itu ya. Ya syaratnya jangan diridhoin nafsu. Kita ridho terhadap nafsu, ngomongnya ngebersihin nafsu, itu la naf'alah, nggak manfaat jadinya. Jadi kunci untuk pemberian nafsu itu, pembersihan nafsu itu adalah adamur ridho. Adamur ridho itu moh dengan nafsu. Nafsu ingin ke barat, kita ke timur. Nafsu ingin ke timur, kita ke barat. Harus selalu begitu. Nafsu tuh pengen makan yang enak-enak, makan pakai garam gitu. Nafsu tuh pengen tidur, ganti ambil air wudhu, ibadah gitu. Nafsu malas banget ngaji, kita ngaji gitu Pak. Apa yang kita malas? Itu keinginan nafsu. Apa yang mendekatkan Allah, itu yang paling dibenci nafsu. Lakukan oleh kita apa yang dibenci nafsu, hindari oleh kita apa yang disenangi nafsu. Lah bicara nafsu, nanti nafsu ini ada 7 tingkatannya. Enggak semua nafsu buruk ya. Jadi bicara nafsu tingkatannya ada 7. Yang paling buruk cuma 1. Yang 6 itu proses kebaikan ya. Kalau udah ke tingkatan yang terakhir itu sudah sempurna gitu. Ini sampai jam berapa ini Pak? Ya suruk jam berapa? Hah? Setengah 6? 20 Pak. Ya saya mau berangkat ke 7 nafsu ini, terusin nggak nih? Biasanya kalau dari maghrib sampai isya, sampai sini udah isya. Karena dari maghrib ke isya itu paling 30 menit Pak ya. Kita udah 40 menit. Jadi nafsu dan nafsu lagi, sebetulnya nafsu yang mana gitu kan ya Pak ya. Nah, walaha bi'tibari ta'athuriha bil mujahadat sab'u maratiba. Baca kitab itu walaupun gak ada harokatnya harus benar gitu. Yang ngatur apa? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu bid'ah. Pakan tuh bid'ah. Lagian bid'ah mulu sih. Aduh. Saya sering dengerin radio Dakta sering Pak. Ya maksud saya biar pola pikirnya seperti itu gitu kan. Kita harus tahu, harus nyelami juga pikiran dia. Kok sedangkal itu kadang-kadang. Jadi bicara soal nafsu ya, itu ada 7 tingkatannya. Al-ula an-nafsul ammarah. Pertama itu nafsu ammarah. Ammarah itu yang banyak menyuruh kita kepada, yaitu tadi yang disenangi nafsu. Jadi kalau kita pengen sholat, pengen apa, itu juga nafsu juga gitu. Tapi ya harus ditauin dulu. Jadi pertama nafsu al-ammarah ya. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, itu nafsu ammarah namanya. Jadi yang disukai oleh, yang harus kita hindari itu adalah nafsu ammarah. Ya, ammarah itu syaratnya mubalaghah, yang artinya banyak menyuruh kepada keburukan. Karena yang dia
senangi itu adalah kenikmatan-kenikmatan, kesyahwatan-kesyahwatan yang dilarang oleh syariat dan menarik hati untuk kepada arah yang rendah, jihadis safalia itu ya, ke arah yang hina. Tuh. Nah, itu akhlak yang seperti ini adalah manbaul akhlakid damimah, sumber dari akhlak yang tercela. Itu nafsu ammaroh. Ya. Seperti apa? Kibir itu sombong. Lalu khirsun, khiris itu tamak. Wasyahwat dan syahwat, wal hasadil wal hasud, wal ghadab dan amarah, wal bukhli dan pelit, wal hiti dan dengki. Nah, itu kumpulnya di nafsu ammaroh. Kalau nafsu selain itu proses pengikisan semua. Jadi yang betul-betul yang harus kita musuhi nafsu itu nafsu ammaroh doang, Pak. Karena hakikatnya nafsu ini kan ruh. Ruh itu sifat robbani. Latifatun robbaniyah, kelembutan yang sifat robbani. Rasulullah pun nggak bisa menjelaskan tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Allah. Ya, tapi ketika nafsu itu mengajak seperti tadi, sebetulnya gini Pak, sumber kesalahan itu ada 3 ya. Sombong, khirsun, hasud. Sombong itu yang membuat Adam keluar dari surga. Khirsun itu tamak gitu. Itu juga Nabi Adam juga. Khirsun itu begini, kata Allah, Adam, you boleh, atau di surga ada bahasa you nggak? Ya pakai apa ya? Kata Allah, Adam, lo di surga apa aja silakan, lo embat gitu kan bahasanya. Lo embat tuh yang ada di surga cuma satu, lo jangan deketin buah khuldi gitu. Diembat juga buah khuldi, itu namanya khirsun Pak. Udah punya istri cantik, cakep, nurut, masih ngelirik bini orang, itu namanya khirsun. Ada yang khirsun di sini? Berdiri Pak. Oh, ternyata kita semua. Yang ketiga, sumber kesalahan itu hasud Pak. Kenapa Qabil membunuh Habil? Hasud, dengki. Jadi sumber kesalahan itu takabur, tamak, dan dengki. Kumpul semua tuh keturunan Nabi Adam. Lah kita keturunan Nabi Adam, ya wajar aja Pak ya. Dosa turunan Pak. Kenapa Pak Nabi Adam keluar dari surga itu Pak? Korban hoak, korban hok Pak. Hok itu bahasa Arabnya khid'ah, al-khid'ah. Kalau hurufnya tuh ho dal ain, khoda'a. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah. Ada tuh ayat Baqarah, surat Baqarah. Apa Ustaz? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Khid'ah itu hok. Nabi Adam aja lewat dengan hok karena keluar dari kan ceritanya begini Pak. Adam sama iblis, tua siapa Pak? Tuaan iblis Pak. Wong iblis itu pernah jadi pemimpin ribuan malaikat, komandannya iblis. Makanya ketika turun ayat ya kan, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan kepada seluruh malaikat, hei malaikat sujudlah kamu kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis.
Ya berarti malaikat itu, iblis itu masuk dari malah. Contohnya begini Pak, di sini kan manusia semua. Hei manusia semua duduklah di sini, kecuali yang tidak duduk kambing gitu. Itu namanya itu istisna munqati. Istisna munqati itu ya terputus dari manusia. Sekarang yang Allah suruh itu hei malaikat. Id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat sujudlah kepada Adam, sujud mereka. Illa iblis, kecuali iblis. Apa hubungannya iblis dengan malaikat? Ya ternyata iblis ini sebelum terlaknat keluar dari itu tuh pemimpin malaikat itu sendiri gitu. Banyak tafsir itu mengatakan. Lah, dia bareng di surga itu Pak. Ya, bahkan dalam cerita itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari seluruh tanah Pak. Dari tanah Hindia, dari tanah Indonesia, dari tanah Afrika, tuh dipolesin ke badannya Nabi Adam. Itu sebelum dikasih roh Nabi Adam ini ya jadi patung seperti patung itu Pak. Dan itu sering disentil iblis, perutnya tung 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 gitu. Begitu Pak dalam kitab Bada'iuz Zuhur, penciptaan Nabi Adam. Jadi sebelum dikasih roh Nabi Adam itu seperti itu, sering dipegang-pegang iblis, disentil apa gitu. Begitu sudah dikasih roh, iblis suruh sujud kepada dia, maka emoh iblis dengan sifat kibirnya itu, enggak mau ya Allah gitu kan. Iblis sangat mengenal Allah Pak. Iblis itu sangat mengenal Allah, ma'rifatullahnya sangat mengenal gitu. Cuman kalah dengan nafsu tadi, nggak mau sujud karena punya kibir tadi, sumbernya dari nafsu amarah tadi. Ya akhirnya ketika masuk di surga itu iblis katanya, ya, iblis sudah diponis itu masih dikasih wewenang oleh Allah untuk menggoda. Nah, di antaranya Adam ini, kata iblis, Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati buah huldi, memakan buah huldi? Ya nggak tahu, yang jelas saya nurut pada Allah aja. Enggak, kalau kamu makan buah huldi sebetulnya kamu akan kekal di surga. Jadi Allah tuh menginginkan kamu enggak kekal di surga, makanya jangan makan buah huldi. Udah kamu makan aja biar enak di surga gitu, di surga terus. Akhirnya tertipu dengan hoknya Nabi Adam, iblis. Adam keluar Adam keluar dari surga karena korban hok oleh iblis. Adam enggak berdaya, Nabi Adam saja enggak berdaya menghadapi hok. Kemarin saya ikut seminar Pak itu yang diadakan oleh Polda Metro Jaya. Hoax ini sangat efektif untuk memecah belah umat gitu maksudnya. Nabi Adam aja nggak berdaya. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dengan hadisul ifki, cerita bohong, mengisukan Siti Aisyah selingkuh, membuat Rasulullah diam lama dengan Siti Aisyah. Itu yang mengklarifikasi Allah sendiri. Manusia nggak bisa. Itu dahsyatnya hoax Pak. Itu maksud. Maka haram hukumnya sesama muslim membuat hoax, menghina, ya kan? Lalu membunuh hak asasi itu, yang tiga itu, life, property, and dignity. Dam, darah, gambaran sebagai kehidupan, lalu mal sebagai properti, harta benda, dan a'rad, harga diri manusia sebagai dignity. Itu tidak boleh diganggu orang, kita tidak boleh mengganggu orang. Itu hak asasi manusia, dan itu didengungkan oleh Rasulullah saat Rasulullah haji wada. Di situ Rasulullah menyampaikan, ya, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun bainakum.
bahwa sesungguhnya darah kamu, harta kamu, dan harga diri kamu haram di antara kalian. Jadi umat Islam gak boleh membunuh, umat Islam gak boleh mencuri, umat Islam gak boleh menghina. Loh, ini dakwah menghina apalagi pemimpin, presiden lagi. Ya mohon maaf ini Pak, orang serendah-rendahnya dikatakan kodok, marah nggak Pak? Ini presiden. Itu saya nggak habis pikir itu. Ya ketegasan Rasulullah dalam khutbah, memang ada hadisnya. Rasulullah itu ketika khutbah seperti memimpin pasukan perang, tapi bukan mencaci maki orang. Ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kau menjadi lemah lembut Muhammad. Andaikan kau menjadi keras bengis, niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Gak ada cerita Rasulullah keras. Kita harus disetting ulang lah dakwah itu. Ya, jangan apalagi mengandalkan turunan. Iya Pak ya, begitu. Kok kesini Pak? Waktunya udah habis. Maksud saya membahas 7 nafsu ini pertemuan berikutnya sampai juga tuh. Jadi maksud saya begini Pak, nafsu yang tadi harus kita hindari itu yang paling buruk itu nafsu ammaroh. Nanti ada nafsu lawwamah, nafsul mutmainnah, ada lagi nafsu mulhimah, dan nafsu radiyah. Nafsu radiyah itu nafsu mardiyah, dan yang terakhir nafsu kamilah yang sempurna. Itu yang lain bagus semua. Kayak nafsu ini nih Pak, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang banyak mencela. Ketika kita berbuat buruk, nafsu kita mencela. Itu bagus kan, berarti proses untuk pembersihan nafsu-nafsu ammaroh tadi. Masuk ke nafsul mutmainnah ketiga, nafsu yang sangat tenang. Lalu nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah itu yang mengilhami kita untuk berbuat tawadu, berbuat qanaah, berbuat dermawan, itu mulhimah. Ya kan? Ada lagi nafsu radiyah. Nafsu radiyah itu yang Allah ridho. Ya. Nafsu mardiyah, dia ridho, Allah ridho. Nafsu kamilah adalah nafsu yang sangat sempurna. Itu nafsu kamilah itu yang dimiliki oleh para anbiya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jangan sulit-sulit Pak ya, udah siang soalnya. ini lintas soalnya Pak, lintas dunia akhirat ini. Jadi kita belum pernah ke akhirat ya. Itu kan, iya. Baik Pak, pertanyaan Bapak kalau saya bisa menjawab, saya jawab, kalau enggak ya enggak, kan gitu Pak. Karena yang sampai ke akhirat itu kan, di akhirat itu membawa yang ada di dunia, kan gitu Pak. Kalau nanti kitanya di dunianya nurutin ammaroh mulu gitu kan, maka yang dibawa nafsu ammaroh. Lalu yang tersisa di akhirat nafsu apa gitu kan Pak ya? Nah, itu saya nggak tahu itu Pak. Lah jujur aja saya Pak. Lah ya, yang jelas ketika di dunianya dia nurutin nafsu ammaroh yang jelek tadi, maka yang akan dituntut itu ke akhirat. Kalau dia nafsu mulhimah, nafsu yang itu tuh mutmainnah,
Nah, maka itu yang akan dia temuin di akhiratnya. Ya intinya kehidupan di akhirat itu famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nah yang jelas kalau kita sudah penduduk surga gitu maksudnya mungkin Bapak ya, maka tidak akan ada lagi nafsu amaro itu. Karena tujuh-tujuhnya nafsu itu di dunia. Ketika di alam akhirat kalau kita dipondisnya ke surga, maka enggak berlaku lagi ya nafsu itu. Maksudnya apa? Ya semua di surga itu kita embat semua gitu. Oh jadi, wah ini enak nih di surga ya. Itu enggak ada lagi maksudnya nafsu yang dilarang, karena memang itu darul jaza. Akhirat itu adalah tempatnya balasan. Ya kalau umpamanya sudah dibalas seperti itu di akhiratnya ya sudah nggak berfungsi, karena memang waktunya waktu pembalasan Pak. Ya kalau di surga ya sudah tinggal ngenikmatinnya. Lalu di surga itu pakai nafsu apa? Mungkin Bapak pertanyaannya gitu Pak ya. Ya di surga itu ya sudah senang-senang doang. Itu. Nah, terus nafsu mana yang dipakai? Wah yang mana ya gitu. Semuanya juga boleh kalau di surga apa ya. Ya karena memang untuk dibahas di sini gitu ya. Jadi ya wallahu alam, dan saya mohon maaf kalau belum sesuai dengan pertanyaan Bapak gitu Pak. Yang jelas ketika di akhirat itu darul jaza, tempat pembalasan dari nafsu-nafsu ini. Kalau kita ngikutin nafsu amaro ya neraka gitu. Lalu dia apa masih nempel itu neraka? Kalau lagi dibalas bagaimana gitu? Karena akhirat itu darul jaza, tempat dibalasnya manusia ketika di akhirat. Itu hanya itu Pak yang bisa saya jawab. Ada lagi Pak? Udah ini Pak ya? Udah bel Pak ya? Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.